Mas Mbak, tidak apa-apa, jangan takut, kita sama-sama berproses. Kalau misalkan tidak juara, it's okay. Yang terpenting kamu sudah mampu mengalahkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam dirimu. Sampai bulu berinding, karena anak-anak itu kalau nyampe sana bukan langsung pelajaran. Mereka dididik, diarahkan ke agama dulu. Kira kalau ditanya orang what is your dream, kamu jawabnya apa sih? What is your dream? Oh ya? You wanna be teacher? Why? Kita akan berangkat sebentar lagi. Baris. Kemarin pas kita ke Pantai Slopeng, aku ngeliat ada bus dan itu cukup gede dan ada tulisan International School. Pas aku cek, ternyata namanya adalah Fatima International Elementary School. Dan hari ini kita udah di sini dan aku tadi udah izin juga sama ibu dan bapak tenaga pengajar untuk mau lihat-lihat sekolahnya karena sangat menarik. Ada International School di Sumeneb di ujung timurnya Madura. And it's international school, jadi aku mau tahu dan kita nanti akan lihat kira-kira apa aktivitas adik-adik dan apa yang mereka pelajarin di sekolah ini. Kita mau pergi keliling-keliling sekolah Fatima bareng dengan siapa namanya? Vira. Sama Vira. Ayo Vira, tunjukin aku sekolah kamu. This is our school. Oh, this is your school? Kami belajar di sini. Di sini. Dari kelas berapa? Dari kelas 1 sampai 4. 1 sampai 4. Ada berapa kelas sih kalau boleh tahu? Ada 4, tapi kalau kelas 4 udah naik ke kelas 5 bakal sampai 6. Oh, jadi ada 6 kelas masing-masing. Berarti kelas 1 ada berapa kelas? Ada 3. 1A, 1B, sama 1C. Oke. Kalau kelas 2 itu ada 2A sama 2B. Kalau kelas 3, 3A, 3B, sama 3C. Aku kelas 3A. Kalau kelas 4 ada 1, cuma 4A. Oh, oke. And berapa floor? Ada berapa lantai? Ada 3. Ada 3 lantai ya. Kelas 1 di bawah semua ya kayaknya? Iya. Oh, terus di atas? Kelas 2 sama 3 sama 4 di lantai 2. Oke. And what is in the third floor? Kalau kelas 3 masih belum ditempatin. Oh, di lantai 3 belum ditempatin ya? Kira biasanya kalau ke sekolah naik apa? Naik bis. Naik bis ya? Diantar jemput sama bisnya Iya. sekolah? Oh, berarti semua teman-teman kamu juga dijemput nanti ya? Iya. Wih. Ada yang kota sama Pantura. Oh, jadi berarti ada 2 bus? Iya. Bus besar Terus gitu ya? ada HS1 sama mobil 2. Oh, banyak juga jemputannya. Berapa, kamu tahu nggak berapa jumlah teman-teman kamu, jumlah muridnya? 100 orang ada nggak kira-kira? Kalau Lebih deh kayaknya. lebih ya, karena tadi pagi rame ya. Iya.
This is our boarding school. Oke. Biasanya ini dipakai buat penginapan. Biasanya kalau kelas 3 itu silent camp di sini 3 hari. Kalau kelas 4 udah mondok di sini hari Senin sampai hari Jumat. Wah, bertingkat juga. Kamu tahu nggak ini berapa lantai, Vira? 3. Oh, ada 3 lantai. Di sini ruangan laki-laki, di sana ruangan perempuan. Oke, dipisah sama ruangan tengah besar ini ya. Ada tulisannya The Boys Room. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini berarti kakak kelas kamu ya, pada nginep sampai hari Jumat. Lengkap ya. Jadi kamu nanti kayak gini juga dong. Bang bed, terus juga ada lemari, terus ada toiletnya juga. Toiletnya juga udah shower sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama ya layoutnya. Sama ada kaca juga, ada 2 bang bednya, ada lemari. Ya, kita intip sedikit. Isinya buku, segala macem. Shower juga ya, maaf ya. Thank you. Welcome. Nah, right, ada shower juga. Ada aturan bisa dibaca dan harus ditepati juga ya, dituruti. Biasanya di sini digunakan untuk pentas seni dan acara showbiz. Terus untuk pertemuan wali murid atau orang tua. Oh, oke. Boleh kita lihat ke dalam? Boleh? Oke. Gede banget. Kamu biasanya pentas di mana sini? Apa di depan? Di depan. Kalau hari-hari kayak gini dipakai buat apa? Kok ada makanan? Makan siang. Kamu ada makan siang di sini? Ada. Wah. Makan siangnya gratis juga? Gratis. Ih, seru banget. Apa biasanya? Kita intip sedikit yuk. Ada ayam goreng, ayam, tempe, ada sayurnya. Kadang juga sop. Oh iya, kamu favoritnya apa sejauh ini? Apa yang paling enak menurut kamu? Yang berkuah. Yang berkuah kamu suka ya? Iya. Ih, lengkap sekali. Enak dong ya. Biasanya jam berapa kalau makan siang di sini? Kalau mau sholat duhur. Oh, oke. Nggak pernah telat ya. Jadi kalau mau udah sholat, kalian semua nanti akan datang ke sini buat makan. Kamu makan sayur nggak? Makan. Makan, mantap. Dan makan sayur ya. Kamu makan sayur? Makan. Asik. Favoritnya apa favoritnya? Favorit kamu apa? Telur. Telur. Ini anak-anak lagi ngantri, terus mereka lagi mau ambil makanan siang mereka, makan siangnya. Dan ini gratis juga, di-provide sama sekolah. Tadi sih startnya jam 11-an, sampai biasanya jam berapa sih? Jam 12, apa jam 1? Iya, round jam 12, jam 1 nanti kelar makan. Dan ini lucu karena mereka akan, karena banyak muridnya, mereka akan ambil satu persatu, tapi nungguin teman-temannya sampai semuanya dapat, lalu nanti doa bareng baru boleh dimakan. Jadi yang udah duduk masih nunggu. Doa kali ini akan dipimpin oleh Mas Nuri. What is this, Vira? This is our mosque. Oke. Biasanya dipakai untuk sholat berjamaah. Wah. Buat sholat duhur. Tapi kalau Jumat bisa dipakai buat ngaji. Oh, oke. Sholat duha. Wah. This is computer room. Oh, computer Biasanya room. di sini untuk latihan menggunakan komputer. Ah, oke. Biasanya buka apa kalau di komputer gini? Belajar apa? Bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Oh, jadi dibantu audio juga supaya denger kalau orang aslinya ngomong bahasa Inggris gimana ya? Kamu berarti sehari-hari
bisa berbahasa Inggris. Nanti kalau Miss and Misternya pakai bahasa Inggris, kamu bisa jawab. Vira, kalau ditanya orang what is your dream, kamu jawabnya apa sih? What is your Teacher. dream? Oh ya, you wanna be teacher? Why? Karena seru, Kenapa seru? bisa didik murid-murid. Kenapa suka didik murid? Emang pas kamu dididik teacher di sini, apa yang kamu rasain? Seneng. Seneng? Kamu diajarin buat pinter ya? Kamu seneng jadi orang pinter? Emang kenapa harus pinter, Vira? Biar bisa membanggakan orang tua sama sekolah. Oh, jadi kamu pengen jadi teacher biar bisa banggain orang tua, banggain sekolah, dan berguna juga nanti ya buat sekitar, buat Sumenep, buat Indonesia juga. Semoga cita-citanya Vira tercapai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. You guys bring money today? Do you have money today? We learned about money today. Okay, before we start, I want to ask you. You have 10,000? Okay, don't forget to say rupee. Yeah. Because 20. Beberapa mata pelajaran yaitu bahasa Inggris, kemudian matematika, sama IPA itu kita udah proses bilingual. Oke. Terus kan modal awal untuk kita berbicara itu adalah vocabulary, perbendaharaan kosakata. Iya. Nah untuk itu kita regulernya ada yang namanya sarigabah. Jadi anak-anak itu menghafal satu kosakata dengan 3 bahasa. Oh oke. Jadi ada bahasa Indonesia, Iya. kemudian bahasa Inggris sama Mandarinnya kayak gitu. Oh, jadi nanti diharapkan atau ekspektasinya pas nanti sudah lulus setidaknya bisa ngobrol benar. common conversation lah ya Betul, dalam 3 daily bahasa conversation tersebut. itu udah bisa mereka. Jadi itu modal awal aja sih sebenarnya. Ya mungkin itu juga yang menjadi salah satu tantangan besar Ya. kita. Apalagi untuk konteksnya siswa nih ya. Kenapa? Karena oke, di sekolah kita udah setting seperti ini. Ada program yang untuk bahasa, ada pembiasaan juga. Tapi kan ketika di lingkungan rumah itu tidak ada kontrol dari kita dan Benar. tidak semua orang tua bisa katakanlah ya menimpali atau Benar, mampu merespon ya. merespon apa yang sudah diberikan oleh anak-anaknya, terutama dalam penggunaan bahasa Inggrisnya itu tadi. Iya benar. Jadi memang butuh ya ekstra lah katakanlah kayak Iya gitu. benar. Kiri. Nah, ke depan. Masuk bentuk lagi pipi. Kanan. Kiri. Kanan. 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 Kalbu sama? Haris. Oke, mana kalbu? Yang jatuh, dia yang kalah. Ini ayo jalan. Bertahan kak, jangan sampai jatuh. Ah, jatuh deh, jatuh. Oke. Karena tadi dijelaskan bahwa sekolah ini gratis, mungkin orang mikirnya, wah ini berarti sekolah khusus untuk yang tidak mampu aja gitu. Padahal sebenarnya enggak ya Bu ya? Tidak, kita semua kalangan kok. Yang terpenting adalah kita filosofi pendidikan atau sekolah ini berdiri juga seperti itu kan. Jadi siapapun bisa bersekolah di sini Iya. dan akses pendidikan itu bisa diberikan kepada semua anak dengan merata kayak gitu Setuju. aja. Setuju. Karena memang pendidikan hak semua Hak semua anak, Semua anak di benar. Indonesia harusnya Nggak memang peduli punya. backgroundnya seperti apa. Betul. Yang penting adalah upaya kita untuk anak-anak
itu sudah benar-benar maksimal kayak gitu. Iya, betul Bu, setuju. What are you guys doing? Oh, you make a project. Ini project keberapa? Project Kedua. Oh, this is the second project. Nice. Kipas. tapi dari stiker. Oke. Oh, itu kan stiker. Ini kabelnya. Ini kabelnya. Ini tenaga surjanya. Mm-mm. Ini nyambungnya, ini dipasang. Oke. Sini juga dipasang. Heeh. Tadi pasang nggak nyala. Iya. Nanti perlu apa aja dia untuk bisa? Apakah perlu mataharinya langsung atau dia di dalam kelas bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa, tapi kalau di kelas ada jendela, kalau jendelanya bisa Buka, masuk sinar matahari, ada energinya baru boleh bergerak. Oh, nice. Siapa yang ngajarin bikin kabelnya? Miss tadi. Miss Lia. Oh, diajarin. Coba lihat dinamonya boleh? Kalau dimatinya gimana caranya? Kayak gini ke bawah ya. Oh, jadi dia supaya ketutup dari sinar, dia nggak dapet energinya ya. Nice. Aku lihat ya, bentar ya. Boleh? Adab itu yang paling kita tekankan, adab. Misalkan bagaimana ketika berjalan di depan orang yang lebih tua, kemudian adab ketika makan seperti apa, kemudian yang menjadi fokus itu salah satunya adalah bullying. Wah ya. Ya, karena kan disadari atau tidak, bullying itu seperti menjadi momok yang sangat menakutkan. Betul, Untuk di itu sekolah. saya selalu menyiapkan, mengimbau kepada setiap guru itu jangan lelah untuk memberikan semacam reminder kepada anak-anak untuk tidak melakukan hal tersebut. Bahkan sesederhana kayak misalkan mendorong temannya aja itu kan sebenarnya itu sudah masuk bullying kayak gitu. Padahal terkadang mereka itu tidak menyadari dan mengatasnamakan itu sebagai sebuah ketidaksengajaan Atau bercandaan kadang ya Bu ya. Iya. Kemarin di bulan Juni atau Juli itu masuk grand final OSI ke Jakarta. Salah satunya ya dari siswa kami itu. Keren. Ya bagi saya itu sebuah hal yang membanggakan, bukan hanya perihal trofi yang didapatkan, tapi lebih kepada proses yang mereka jalani akhirnya menemukan sebuah yang awalnya mereka gak bisa, malu-malu, dengan akhirnya mereka mengikuti lomba dengan percaya diri, dengan bersaing dengan orang-orang di luar sana dari berbagai daerah, itu yang sangat membanggakan itu Iya, sih. setuju. Kalau yang di non akademisnya apa kira-kira? Kalau yang di non akademis itu ada mewarnai. Oh, Kebetulan juara harapan se-Kabupaten Sumenep. Dan itu Mbak kalau boleh ini kelas 2. Oh, kelas 2. Iya, kelas 2 itu yang juara itu. Jadi saya kalau misalkan ada anak-anak yang mau ikut lomba, saya memang berikan support penuh. Saya dampingi terus, saya selalu bilang, Mas, Mbak, kalau di sini kan sebutannya sama anak-anak itu Mas, Mbak, enggak apa-apa, jangan takut, kita sama-sama berproses. Kalau misalkan tidak juara, it's okay. Yang terpenting kamu sudah mampu mengalahkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam dirimu. Harapan terdekatnya untuk sekolah ini apa Bu kira-kira? Harapan terdekatnya yang pertama yaitu tadi kita segera merealisasikan Cambridge kurikulumnya. Semoga bisa mengajukan diri dan terverify ya dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua intinya semoga sekolah dengan adanya sekolah ini adalah menjadi tempat pilihan buat anak-anak tumbuh ya tanpa tekanan, dengan nyaman, sehingga potensi yang ada dalam diri mereka itu bisa kita highlight lah intinya seperti itu. Ini juga bisa Turun barang ya. Iya, turunin ala jangan.
Selamat datang di Sumenep. Gitu apa? Kamu di Sumenep. Oh, saing kok. Pada Sumenep. Kita mau pulang. Boleh? Jangan lihat ke sana tuh. Ini. Sama-sama. Mama, kamu bisa suara bayi. Ini bisa sama aku. Saya kan nelayan. Berangkatnya saya jam 10 pagi. Pulangnya itu kadang nginep kan. Alasannya pertama, kadang nginep kalau nggak ada rezeki, tapi kalau ada rezeki ya pulang. Pulangnya nyampe sini sekitar jam 10 pagi juga. Pagi. Oh. Jadi alasan saya yang tertarik awal-awalnya karena fish itu ada antar jemputnya. Iya. Yang pertama, alasan yang pertama. Terus yang kedua saya lebih terkesima, anggap kagum dah. Anggap sampai bulu merinding karena anak-anak itu kalau nyampe sana Ya, Pak. bukan langsung pelajaran. Mereka dididik, diarahkan ke agama dulu. Oh. Seperti sholat duha itu. Iya. Habis sholat duha baru pelajaran. Dan sebenarnya saya kan ekonomi kurang mampu. Anggap aja nggak cukup dah kalau ngurus anak 3. Kan ini saudaranya 3. Oh. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Jadi alhamdulillah di fish itu ada makan gratisnya, ya kan? Ada istirahatnya itu juga. Terus yang jadi malu ya, saya sama anak sendiri malu, saking karena mungkin terbiasa di fish. Kebiasaan di fish itu kan kalau duhur sholat berjamaah, sholat kalau asar juga berjamaah. Jadi ini motivasi kalau udah main, meskipun main, tapi kalau dengar suara kurok sebelum adzan itu, ini pasti pulang. Pasti pulang. Apalagi kalau udah adzan udah siap ke masjid ini. Jadi saya itu merasa malu, malu sendiri itu. Dan semoga di FIS bisa ada sekolah, bukan cuma sekolah dasarnya, tapi ke SMP-nya, SMA-nya, semoga aja ada. Karena kualitasnya udah nggak bisa diragukan lagi.